beberapa latar belakang. Karya sastra adalah sebuah seni yang diciptakan oleh manusia berdasarkan pengalaman atau terinspirasi dari seseorang yang dalam dirinya terdapat nilai-nilai kehidupan yang menjadi bagian dari kisah pengarang. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel mampu dengan mudah mempengaruhi pembacanya karena biasanya novel dekat dengan kehidupan kita. Novel bisa menjadi alternatif untuk orang-orang introvert. Biasanya mereka menyatu dengan cerita yang ada
sebuah gagasan terkait dengan apa yang dianggap baik, bermanfaat, indah, dan layak juga menjadi keinginan serta hendak seluruh dari lapisan masyarakat dalam kehidupan. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan, baik tindakan buruk yang memandu kehidupan manusia secara umum. Pendapat lain menyebutkan pentingnya nilai moral sebagai nilai yang dapat mendorong untuk bertindak dan sebagai sumber motivasi. Oleh karena itu, nilai-nilai moral cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bab selanjutnya yaitu ciri-ciri nilai moral. Di sini ada 8 ciri-ciri nilai moral. Yang pertama, terbentuk oleh masyarakat sebagai hasil dari interaksi antar warga. Yang kedua, banyak digunakan di kalangan orang atau yang selanjutnya terbentuk oleh sosialisasi. Yang keempat, bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepuasan sosial. Yang kelima, bervariasi antar budaya. Yang keenam, dapat mempengaruhi perkembangan pribadi. Yang ketujuh, memiliki pengaruh yang berbeda di masyarakat. Yang kedelapan, cenderung berhubungan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Yang selanjutnya itu hasil analisis nilai moral. Di sini berdasarkan penelitian yang saya lakukan, yaitu pada novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi, ada beberapa nilai moral yang bisa kita ambil dari novel tersebut. Yang pertama itu prinsip sikap baik. 2, bertanggung jawab. Yang ketiga, senang membantu. Yang keempat, rela berkorban. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, setia. Yang ketujuh, menghormati. Yang kedelapan, rendah hati. Selanjutnya yaitu bab ketiga. Bab 3 yaitu metode penelitian. Subbab pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini adalah suatu prosedur penelitian dengan hasil sajian data deskriptif berupa tuturan pengarang dari novel Bidadari Bermata Bening. Subbab selanjutnya, data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data dari novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi. Fokus penelitian ini adalah mengenai aspek nilai moral. Subbab selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan teknik catat. Teknik membaca yang dilakukan dengan membaca novel Bidadari Bermata Bening. Pada mulanya dilakukan pembacaan keseluruhan terhadap novel tersebut dengan tujuan untuk mengetahui identifikasi secara umum. Setelah itu dilakukan pembacaan secara cermat dan menginterpretasikan unsur moral dalam novel tersebut. Setelah membaca cermat dilakukan pencatatan data. Langkah berikutnya adalah pencatatan yang dilakukan dengan mencatat kutipan langsung secara atau yang disebut dengan verbatim dari novel yang diteliti. Subbab selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Sebagaimana mestinya penelitian kualitatif, penelitian ini pun instrumen penelitiannya yaitu manusia, tepatnya yaitu saya sendiri. Manusia digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data berdasarkan kriteria yang dipahami. Kriteria yang dimaksud adalah pengetahuan tentang moral. Alat bantu dalam penelitian ini adalah menggunakan kartu data. Kartu data digunakan untuk mencatat dan mendeskripsikan seluruh data yang telah diperoleh dari hasil-hasil analisis yang dilakukan oleh saya sendiri dalam menganalisis novel tersebut. Subbab selanjutnya yaitu atau subbab terakhir yaitu metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena data memerlukan penjelasan secara deskriptif, teknik pendeskripsian dipergunakan untuk mengetahui semua tinjauan diadakan penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dengan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama adalah membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan data sesuai dengan kategori yang ada untuk memudahkan analisis untuk pengarang selanjutnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dalam novel Bidadari Bermata ini, karena banyak sekali nilai moral yang bisa dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu prinsip baik. Prinsip baik itu menurut saya kita tidak perlu, mungkin kita bisa memilih teman, tetapi kalau untuk kita baik terhadap seseorang kita tidak bisa pilih-pilih. Misalnya contohnya di dalam hasil penelitian saya ini pada nilai moral yaitu prinsip baik berdasarkan hasil penelitian yaitu ada juga nilai-nilai yaitu bertanggung jawab. Saya contohkan di dalam novel tersebut ini terdapat 6 data berupa kutipan yang memiliki nilai bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab dalam novel tersebut dicerminkan melalui tokoh Aina seperti pada kutipan berikut. Aina menyusuri seluruh bagian pasar Pahing. Tidak ia temukan ikan tongkol. Ia merasa bertanggung jawab untuk mendapatkan ikan tongkol itu. Maka setelah mendapatkan buku mamut dan bahan-bahan botok, ia langsung mengendarai sepeda motornya ke rumah Bu Tumina untuk mendapati ikan tongkol. Walaupun di pasar, jadi di sini dijelaskan rasa tanggung jawabnya itu, walaupun di pasar pertama ia tidak mendapat ikan tongkol, maka ia tidak merasa memiliki tanggung jawab yang besar sehingga dia harus mendapatkan ikan tongkol tersebut di pasar lain, walaupun membutuhkan waktu yang relatif lama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah mengerti dengan pertanyaan? Oh ya, sudah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal saya berjudul Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Tata Bahasa Indonesia terhadap Kemampuan Menulis Eksposisi Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gangga. Bab pertama, pendahuluan. Itu sub pertama, latar belakang. Bahasa merupakan sistem tanda bunyi jalan yang bersifat arbitrer atau sewenang-wenang. Bahasa digunakan untuk menyimbolkan pikiran dan perasaan manusia agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan salah satu elemen penting dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik dan interaksi sosial pun tidak pernah terjadi. Manusia menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi vital dalam hidup ini. Bahasa adalah milik manusia. Bahasa adalah salah satu ciri pembeda utama manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, bahasa memiliki peranan penting dalam kegiatan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Dengan bahasa, seseorang dapat mengutarakan keinginan, menjelaskan ide, mengungkapkan pikiran dan gagasan kepada orang lain. Dengan bahasa pula, seseorang dapat saling memahami perasaan dan mencurahkan gagasan pikiran dalam bentuk tulisan atau karya tulis. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah bertujuan agar siswa terampil dalam berbahasa yang meliputi beberapa keterampilan, salah satunya itu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Dalam menggunakan ide dan gagasan, tentu seseorang tidak mungkin menulis secara sembarang. Artinya, seseorang penulis memerlukan kemampuan menginterpretasikan gagasan ke dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami pembaca. Pemilihan kosakata yang tepat akan membantu pembaca memahami makna dan tulisan tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan kemampuan tata bahasa yang mumpuni sehingga tulisan tersebut terarah dan sesuai dengan kaidah yang ada dan menghasilkan isi tulisan yang padu. Dalam tata bahasa, suatu bahasa dikemukakan adanya kaidah-kaidah mengenai pola-pola kegiatan yang bervariasi yang mendukung maksud yang jelas dan tidak berputar-putar. Dengan penguasaan tata bahasa yang baik, diharapkan seorang mampu menulis dengan baik. Hal yang sering menjadi kendala dalam menulis adalah kurangnya penguasaan kosakata. Padahal kosakata menentukan seberapa
semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa. Salah satu keterampilan menulis yang terdapat dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 semester 1 adalah menulis eksposisi. Eksposisi secara singkat merupakan sebuah tulisan paparan atau penjelasan. Eksposisi ditulis dengan tujuan untuk menerangkan suatu hal kepada pembaca. Menulis eksposisi sangat besar manfaatnya. Sebagian besar masyarakat telah menyadari pentingnya informasi. Mereka haus akan informasi. Oleh karena itu, mereka butuh penjelasan tentang sebuah informasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti pengaruh penggunaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan eksposisi, terhadap kemampuan menulis eksposisi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penguasaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gangga. Sub kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah yang pertama, adakah pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gangga? Yang kedua, adakah pengaruh penguasaan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa? Yang ketiga, adakah pengaruh penguasaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa? Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa. Yang kedua, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa. Yang ketiga, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis eksposisi siswa. Yang keempat, manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2, kajian pustaka. Penelitian yang relevan. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wahyudi 2017 dengan judul kemampuan siswa kelas 10 Yogyakarta dalam menulis eksposisi. Wahyudi menjelaskan hakikat kemampuan menulis yang berkaitan dengan pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis. Di dalamnya skripsi ini juga mendeskripsikan tentang hakikat eksposisi yang berkaitan tentang pengertian eksposisi, ciri tulisan eksposisi yang baik, dan kemampuan menulis eksposisi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan selengkapnya kepada para pembaca tentang hal tersebut. Yang kedua, landasan teori. Yang pertama, keterampilan menulis. Terdiri dari pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis. Dan yang kedua, eksposisi, terdiri dari pengertian eksposisi, ciri tulisan eksposisi yang baik, dan kemampuan menulis eksposisi. Yang ketiga, kosakata. Pengertian kosakata, hubungan kosakata dengan keterampilan menulis eksposisi. Dan yang keempat, tata bahasa. Pengertian tata bahasa dan hubungan antara tata bahasa dengan keterampilan menulis eksposisi. Dan yang terakhir, bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena data-data penelitian berupa angka-angka dan disertai dengan kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gangga yang berjumlah 142 orang siswa. Yang kedua, sampel penelitian. Dalam penelitian ini, teknik sampel yang dipakai adalah teknik stratified random sampling. Yang ketiga, data dan sumber data.
dari guru bahasa Indonesia, sedangkan sumber datanya dari siswa kelas 10 SMA Negeri Purbalingga. Dan yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada dua cara pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama, dengan teknik tes dipakai untuk mengumpulkan data pemasangan kosakata siswa dan tata bahasa Indonesia, yaitu tes menulis menggunakan yang digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan menulis eksposisi siswa. Dan yang kedua, teknik observasi. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu statistik deskripsi dan interferensial dengan menggunakan regresi ganda. Statistik deskripsi untuk melihat keadaan pemasangan kosakata, tata bahasa, dan kemampuan menulis eksposisi. Statistik deskripsi digunakan terdiri atas tendensi sentral yang meliputi mean, median, modus, dan standar deviasi. Sekian persen